Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dejar Julian Kumara dari kelas E2 dengan NPM 101202440, mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan membawakan pembelajaran tentang mata kuliah sumber daya manusia perencanaan tenaga kerja dengan materi yaitu membangun komitmen dan loyalitas karyawan. Di sini ada materi pertemuan ke-10. Poin-poinnya yaitu ada makna komitmen karyawan, cara membangun komitmen karyawan, loyalitas karyawan, unsur loyalitas, dan indikator menurunnya loyalitas karyawan. Untuk yang pertama itu ada makna komitmen karyawan. Di sini ada dua para ahli, yaitu menurut Robin tahun 2001. Komitmen pada suatu organisasi adalah suatu keadaan di mana karyawan memihak kepada organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya serta berniat memelihara keanggotaannya dalam organisasi itu. Tanpa komitmen, sukar mengharapkan partisipasi aktif dan mendalam dari sumber daya manusia. Tetapi komitmen begitu saja kok. Komitmen harus dilahirkan. Oleh sebab itu, komitmen harus dipelihara agar tetap tumbuh dan eksis di sanubari sumber daya manusia. Menurut Lutas tahun 2006, bahwa komitmen organisasi sering didefinisikan sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, ini merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan di mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Nah, di sini ada 5 langkah membangun komitmen. Yang pertama, sampaikan tujuan bersama. Yang kedua, ciptakan suasana harmonis. Yang ketiga, menumbuhkan rasa bangga terhadap perusahaan. Yang keempat, berikan reward. Yang kelima, motivasi. Yang dimana 5 langkah membangun komitmen ini sangat berkesinambungan. Untuk poin pertama yaitu sampaikan tujuan bersama. Di sini ada penjelasannya kurang lebih. Dalam sampaikan tujuan bersama, mungkin perusahaan lebih mengedepankan keterbukaannya atau transparansinya terhadap karyawannya agar nantinya bisa menciptakan suasana yang harmonis juga untuk karyawan nyaman di lingkungan kerja. Pasti akan menumbuhkan rasa bangga terhadap perusahaan. Jadi karyawan bakal menetap dan tidak mau untuk pindah gitu. Nah, udah ada kenyamanan di perusahaannya gitu. Nah, dari kenyamanan itu bisa timbul ada reward gitu atau staff of the month gitu. Ada pemilihan staff of the month terhadap karyawannya di perusahaan. Itu akan meningkatkan motivasi karyawan itu agar karyawan mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara penuh terhadap pekerjaannya. Baik, selanjutnya ini ada loyalitas karyawan, yang dimana loyalitas karyawan adalah kesediaan karyawan untuk menjalankan tugas perusahaan secara penuh kesadaran dan tanggung jawab sehingga tujuan perusahaan berhasil maksimal. Yang dimana untuk mencapai kemaksimalan itu ada beberapa poin yang harus dijalankan perusahaan terhadap karyawannya atau karyawan terhadap perusahaan. Yang pertama, menemukan rasa percaya terhadap pemimpin. Jadi karyawan harus percaya terhadap pemimpinnya agar bisa pemimpin menempatkan karyawan atau sumber daya manusia gitu yang baik dan bermutu juga terhadap kemampuannya gitu. Dan nomor 3, ini ada memberikan hak karyawan seperti yang diinginkan, dijanjikan. Jadi karyawan juga akan menuntut hak dan kewajibannya gitu terhadap pemimpin. Nah, pemimpin juga akan memberikannya gitu terhadap hak karyawan yang dijanjikan itu. Nomor 4-nya, berikan kendali kerja pada karyawan. Jadi dari poin 1 ke poin 4 ini sangat berkaitan sekali gitu ya. Dari poin pertama itu menemukan rasa percaya terhadap pemimpin. Jadi karyawan itu mempercayai pemimpinnya dan pemimpin itu bisa mempercayakan kepada karyawan terhadap kendali kerja gitu yang akan dimiliki karyawannya. Terus dari sudah memiliki kendali kerja terhadap karyawan, pasti karyawan juga akan
memiliki hak seperti yang dijanjikan oleh pemimpinnya, serta akan menjadi karyawan yang baik dan bermutu terhadap skill. Nah, yang kelima ini ada ciptakan suasana kerja yang nyaman, mungkin kurang lebih sama halnya kayak komitmen tadi gitu. Terus memberikan jenjang karir yang mungkin dari apresiasi yang diadakan oleh perusahaan mungkin akan meningkatkan karir yang baik juga gitu buat si karyawannya, akan kenaikan jabatan gitu. Nah, nomor terakhir itu hargai kehidupan pribadi karyawan. Jadi perusahaan tidak memandang dengan sebelah mata terhadap karyawan gitu. Jadi terhadap kehidupan pribadi karyawan itu tidak ada pandang bulu atau sebelah mata. Jadi sama aja, yang penting perusahaan berhasil terhadap tujuannya gitu, saling membantu juga. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dimana loyalitas karyawan bisa saja menurun gitu. Yang pertama, karakteristik pribadi. Yang keduanya, karakteristik pekerjaan. Yang ketiga, karakteristik desain perusahaan. Yang terakhir ada pengalaman. Yang dimana faktor-faktor ini sangat mempengaruhi loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Untuk poin pertama, karakteristik pribadi. Ini faktor yang terjadi pada diri pribadi karyawannya gitu. Sangat berpengaruh karena ada tingkat pendidikan, tingkat prestasi, dan juga lain-lain gitu. Sangat berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Yang tadi sesuai dengan poin yang terakhir, yang 8, jangan pernah memandang sebelah mata atau jangan pernah memandang kehidupan pribadi karyawannya. Nah, untuk karakteristik pekerjaan ini sama halnya dengan poin yang keempat tadi, sesuai dengan kerja gitu, kendali kerja terhadap karyawan itu harus sesuai dengan karyawan yang emang bermutu, sesuai dengan poin yang kedua tadi. Jadi pemberian pekerjaan terhadap karyawan itu harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh karyawannya. Nah, yang ketiga, karakteristik desain perusahaan. Mungkin di sini karyawan juga akan berekspektasi terhadap perusahaan. Jadi karakteristik desain perusahaan ini harus sesuai dengan ketersediaannya lowongan pekerjaan itu. Jadi kualitas, kualifikasi atau dan lain-lain itu harus sesuai dengan karakteristik desain perusahaan dan juga karakteristik dari si karyawannya gitu. Nah, nomor terakhir itu ada pengalaman, yang dimana pengalaman ini sangat diperlukan terhadap keberlangsungannya perusahaan. Jadi perusahaan juga harus menentukan karyawan yang berpengalaman itu lebih diberikan atau lebih diperhatikan juga gitu, karena sebagai promotor untuk memotivasi karyawan yang emang baru fresh graduate atau baru lulusan baru gitu. Jadi harus lebih ditekankan juga gitu kalau misalkan solusinya. Nah, ini ada poin terakhir, itu unsur loyalitas dan indikator menurunnya loyalitas. Indikator loyalitas kalau misalkan deskripsi umumnya itu kesanggupan seorang karyawan untuk mentaati segala peraturan di perusahaan yang berlaku dan mentaati perintah yang diberikan atasan yang berwenang, serta sanggup tidak melanggar larangan yang ditentukan dalam penjelasan pasal 4 PP No 46 tahun 2011 tentang penilaian kinerja karyawan, yang dimana loyalitas memiliki beberapa unsur. Menurut Saidan 2011 halaman 485, unsur-unsur loyalitas tersebut adalah ketaatan terhadap perusahaan, kepatuhan terhadap tata aturan yang berlaku. Baik, terima kasih. Selesai sudah presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata, karena saya juga masih belajar. Mungkin sekian ya. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang dapat menonton video tayangan presentasi dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.